Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Hari ini kita akan memasuki pelajaran berikutnya. Materinya masih sekitar ekonomi. Tema utamanya ekonomi, tapi akan ada pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan ekonomi. Nanti terkait sama geostrategis, kemudian histori mengenai sejarahnya kenapa, kemudian bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Yuk kita saksikan. Tema berikutnya adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang mengenai atau terhadap pelaku ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya ya, Nak. Nah, yang pertama kita bahas adalah hari ini mengenai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ya. Oke. Apa sih rumah tangga keluarga itu? Rumah tangga keluarga adalah unit terkecil, unit ekonomi terkecil. Ya kalian contohnya ayah, ibu kalian dengan kakak adik kalian. Anggaplah kalian di rumah berempat gitu ya. Ayah, ibu, kalian dan adik kalian. Itu adalah unit terkecil dari rumah tangga atau rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu memiliki peran-peran. Peran utamanya itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai konsumen sendiri, yang kedua penyedia jasa tenaga kerja atau penyedia faktor produksi, yang ketiga sebagai distributor. Nah, nanti ketiga-tiganya akan kita bahas. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Bapak pindahin dulu nih biar Bapak agak minggir dikit. Ya, oke. Lanjut. Oke, ciri-cirinya rumah tangga keluarga. Yang pertama, pemilik dari semua faktor produksi. Meskipun nggak semua rumah tangga keluarga punya faktor produksi ya. Makanya sebelumnya Bapak ada materi pengantar mengenai faktor produksi. Faktor produksi itu adalah tenaga kerja, labor, land, atau natural resource, sumber daya alam. Lebih tepatnya natural resource ya, sumber daya alam. Yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan atau keahlian. Rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Jadi nanti mereka kerja nih di perusahaan, mereka akan dapatkan upah ya setiap bulan. Sewa, kalau orang tua kamu punya tanah atau punya ruko deh. Orang tua kamu punya ruko, kemudian rukonya disewain. Misalnya buat soto, buat bakso, nah itu dapat sewa. Maksudnya dapat biaya sewa. Kemudian nabung di bank dapat bunga atau deposito dapat bunga dan dapat keuntungan lainnya. Contoh keuntungan nih kalau kamu melakukan kegiatan produksi gitu ya. Rumah tangga keluarga melakukan kegiatan produksi itu boleh dapat keuntungan. Contohnya jualan di depan rumah gitu kan. Dagang kelontong di depan rumah. Itu kan mendapatkan keuntungan. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Ingat, kegiatan utamanya tetap melakukan kegiatan konsumsi. Nah, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jika rumah tangga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi atau bisa juga dalam bentuk tabungan. Ini ciri-ciri rumah tangga keluarga. Tapi yang perlu kalian pahami, rumah tangga keluarga itu sebenarnya gampangnya, yang utama ya. Yang pertama, dia sebagai konsumen atau rumah tangga konsumsi. Mereka tuh kegiatan utamanya konsumsi.
Yang kedua, penyedia faktor produksi. Bapak ulangi ya, rumah tangga keluarga cirinya pertama dia sebagai konsumen, yang kedua penyedia faktor produksi. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah ini nih poin-poin yang tadi Bapak ringkas lagi. Yang pertama, mereka pemakai barang dan jasa. Ini yang dominan ya, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Namanya aja rumah tangga konsumen. Mereka tuh yang utama memakai barang dan jasa. Yang kedua, membantu peredaran barang dan jasa. Nah ini fungsi mereka sebagai distributor. Contohnya kalau ada orang tua kamu, ini contoh ya, misalnya punya tanah, kemudian mau bikin Indomaret, Alfamart, itu boleh dimiliki oleh rumah tangga keluarga. Atau punya UMKM, ya punya agen gas, agen beras, agen apa lagi tuh, air mineral, ya itu kan membantu peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi masukan-masukan dari rumah tangga keluarga itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya pada saat hari raya Lebaran, misalnya Idul Fitri ya, pada saat musim mudik, maka pemerintah menetapkan kendaraan umum itu misalnya pesawat atau bis ya, pesawat atau bis itu dikenakan tarif maksimum. Ya tarif maksimum itu bis atau pesawat itu nggak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Yang keempat, berperan menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Nah, contoh ini yang paling gampang tadi Bapak sebutin itu adalah rumah tangga keluarga menyediakan faktor produksi. Gitu ya. Jadi dia juga berperan menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Faktor produksi diulangi lagi nih, ada 4. Yang pertama modal, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat kewirausahaan atau keahlian atau entrepreneurship. Lanjut. Nah, peran yang pertama, rumah tangga keluarga sebagai produsen. Ingat ya, produsen menghasilkan atau gini, mengolah barang yang belum jadi menjadi barang yang jadi atau siap pakai. Contoh ya, yang pertama adalah tanah. Bagi masyarakat pedesaan, khususnya keluarga petani, tanah merupakan aset produksi yang utama. Dari tanah inilah dapat difungsikan sebagai penghasil pendapatan. Misal disewakan atau ditanami sebagai sumber penghidupan keluarga. Sebenarnya ini faktor yang pertama itu faktornya bukan hanya tanah ya, sumber daya alam, natural resource. Tapi Bapak ngambil contoh ini tanah. Yang pertama tanah. Petani kalau punya tanah, tanahnya itu bisa digarap sendiri atau bisa disewakan. Kalau disewakan, dia dapat uang sewa. Kalau digarap sendiri, dia dapat hasil buminya. Itu. Kemudian yang kedua, tenaga kerja, labor. Ya, tenaga kerja itu merupakan berperan dia dalam kegiatan produksi, baik produksi dalam keluarga maupun digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Ya. Pihak lain itu maksudnya apa? Ya ayah kamu tiap hari berangkat kerja ke kantor. Ibu kamu berangkat kerja di kantor. Pak Cahya berangkat kerja ke Al-Azhar gitu ya. Nah, itu contohnya kalau kita bapak ibu kita sebagai tenaga kerja di pihak lain menghasilkan apa tadi? Upah setiap bulan. Lanjut. Keahlian atau wirausaha ya. Ini Bapak sebutin dulu nih ciri-cirinya. Kita nggak main definisi lagi nih. Wirausaha atau entrepreneurship. Mungkin dari kalian ada yang baru dengar nih kewirausahaan atau keahlian. Yang lebih tepatnya sih kewirausahaan ya atau entrepreneurship. Yang pertama ciri-cirinya orang itu jujur, memiliki minat, motivasi, positive thinking, berani mengambil risiko, memiliki etos kerja yang baik dan berani bertanggung jawab. Syaratnya dia punya keahlian, bakat, punya mental, kreatif, inovatif, kemudian berani mengambil risiko dan juga berani bersaing. Inilah ciri-ciri orang
yang memiliki keahlian atau kewirausahaan, ya. Orang tua kamu misalnya punya usaha apa gitu, kuliner, ya itu termasuk orang tua kamu kewirausahaan. Nanti akan ada pertanyaan yang mana yang paling penting di antara 4 faktor ini. Nah, itu ntar ada di Bapak sering tanyain tuh ya. Itu nanti akan ada di kuis. Siapa yang memanage semua faktor produksi? Jawabannya adalah orang yang memiliki entrepreneurship atau wirausaha. Tenaga kerja kan hanya kerja tiap hari. Tapi orang yang memanage itu dia adalah otaknya. Dia yang merencanakan, dia yang mengevaluasi. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah modal ya. Modal ini dibagi 2, modal lancar dan modal tetap. Modal lancar adalah modal yang sekali pakai habis. Bapak kan sebelumnya Bapak sering nyontohin ini pakaian. Ya pakaian ini modal lancarnya apa? Kain, kancing, benang dijahit, dijual. Kain, kancing, benang dibeli nih sama konveksi, dijahit, dijual. Nah itu kan namanya modal lancar. Kalau modal tetap apa? Gedungnya, kemudian mesinnya. Ya itu modal tetap. Sampai sini paham ya. Modal lancar adalah yang sekali pakai habis, modal tetap yang tidak habis. Oh, contoh lain modal lancar adalah listrik. Listrik kan kita beli misalnya kita bayar setiap bulan 2 juta gitu ya. Itu kan habis pakai. Jadi modal lancar itu sekali pakai habis atau sekali pakai dijual menghasilkan profit. Kalau modal tetap itu tetap ada, bangunan sama mesin jahit itu tadi. Itu modal. Lebih penting mana modal atau kewirausahaan nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Oke, next ya. Mungkin ada yang baru tahu, kok rumah tangga keluarga bisa sebagai distributor. Yang tadi Bapak sampaikan, rumah tangga keluarga bisa sebagai distributor. Dia bisa buka toko atau warung, kemudian menjadi pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang perantara, dan lain-lain. Ya, ini kenyataannya banyak. Yang tadi Bapak sampaikan ya, kalau mungkin di kampung-kampung nggak ada tuh Alfa, Indomart. Ya kita belanjanya di mana? Di Engkoh. Nah biasa gitu ya. Kalau di dekat rumah Pak Cahya tuh di Engkoh. Engkoh itu ya orang Cina yang dia agen segalanya deh. Mau beli sabun, sampo, itu ada. Yang Engkoh itu kan bukan perusahaan. Dia itu bagian dari rumah tangga keluarga. Tuh. Maksudnya Engkoh itu orang Cina ya, biasanya kan kayak gitu tuh. Lanjut ya. Sebagai konsumen, nah ini udah jelas. Ini adalah yang fungsi utama. Konsumsi dalam pengertian ekonomi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Contohnya kita ke pasar, beli sesuatu, beli kebutuhan pokok. Kita naik kereta api, ya kereta api kan disediakan sama pemerintah ya, BUMN, PT KAI. Kita beli tiket, kita naik kereta, itu berarti peran kita sebagai konsumen. Pakai listrik, kemudian beli bensin. Tapi nanti kalau di soal Bapak nggak akan kasih contoh yang ini, pasti Bapak kasih contoh yang lain. Tuh. Banyak peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Diulang ya, namanya juga rumah tangga konsumen. Jadi peran utamanya adalah dia melakukan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Oke, lanjut ya nak. Tadi kan Bapak sampaikan ya, rumah tangga keluarga, RTK namanya, RTK. Itu kegiatan utamanya adalah konsumsi. Apakah setiap rumah tangga keluarga memiliki kegiatan konsumsi yang sama? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan itu. Nah, kita bahas nih, faktor-faktornya. Yang pertama adalah jumlah pendapatan keluarga. Bapak sering sampaikan nih, makin besar pendapatan keluarga, maka makin besar dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Artinya semakin banyak pendapatannya, rumahnya mungkin makin besar.
kendaraannya makin banyak, ya, investasinya makin banyak. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, jumlah anggota keluarga. Ini sudah jelas. Semakin banyak anggota keluarga, maka makin banyak barang atau jasa yang diperlukan. Di rumah kamu mungkin kamu cuma berdua sama adik kamu, tapi kalau di sepupu kamu ada yang mereka berempat, adik kakaknya, pasti jumlah kamarnya lebih banyak. Konsumsi listriknya juga lebih banyak. Oke. Next. Tingkat harga barang atau jasa. Ini sudah jelas, nah. Kenapa? Semakin tinggi tingkat barang atau jasa, maka makin banyak pula uang yang akan kita keluarkan, ya. Kemudian semakin tinggi harga barang atau jasa, maka kita semakin berpikir, ini barang kita perlu atau enggak ya? Ini kebutuhan atau keinginan, ya. Itu. Contohnya misalnya kita memilih beras, gitu kan. Beras kan kita makan tiap hari, kita butuhkan tiap hari, gitu. Maka kalau misalnya harga beras itu nggak termasuk ke tingkat harga barang atau jasa ini. Kenapa? Karena beras itu mau harganya naik sedikit, pasti kita akan makannya tetap makan beras segitu-segitu juga, gitu. Nah itu kan beras kebutuhan. Kalau keinginan contohnya mau beli HP-nya harganya lagi mahal, gitu, lagi punya duit, ya udahlah ntar dulu deh belinya, gitu. Itu yang dimaksud harga barang atau jasa. Meskipun setiap barang dan jasa tidak memiliki level ketertarikan yang sama. Kalau kebutuhan pokok ya pasti kita akan beli, gitu. Apalagi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makanan. Status sosial ekonomi keluarga. Nah ini penting nih. Sering Bapak keluarin di soal, banyak yang salah nih. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah semakin tinggi status sosialnya, kebutuhannya semakin tinggi juga. Ini contoh ya, mohon maaf nih, ini contoh yang gampang deh. Misalnya Pak Lurah kebutuhannya itu, atau kepala desa kebutuhannya pasti lebih sedikit daripada gubernur deh, gitu ya. Sampai sini paham ya? Kebutuhan gubernur lebih tinggi daripada kebutuhan Pak Lurah. Koreksi ya kalau Pak Cahya salah. Itu maksudnya nih status sosial ya, status sosial yang gampang nyontohinnya itu. Oh iya, by the way sebelumnya kan kamu udah pernah mempelajari ya tentang stratifikasi sosial. Nah dibuka-buka lagi tuh screenshotan yang kamu screenshot atau catatan yang pernah Bapak kasih, dibuka lagi deh. Apa yang dimaksud status sosial? Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke bagan. Ini Bapak jelasinnya pelan-pelan. Oke. Hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Ini masih bagan namanya apa ya? Tingkat 2 kalau nggak salah di buku ya. Di buku juga ada nih persis kok di buku. Tenang aja. Bagan tingkat 2. Ini sering banyak salah itu kamu nggak paham pasar output sama pasar input. Ini Bapak jelasin pelan-pelan nih. Yang pertama, posisikan diri kamu tuh di sini sekarang ya. Kamu tuh rumah tangga keluarga. Posisikan ini contoh. Ini Bapak contoh doang ya, biar gampang aja. Ini misalnya McD, KFC, apalagi tuh yang ayam-ayam tuh Richeese, Sabana ya, pokoknya tentang makanan-makanan deh, gampangnya gitu. McD, KFC deh. Kan dia menawarkan barang berupa makanan. Panah yang atas, ini panah nomor 1 ya. Rupiah untuk belanja barang dan jasa. Jadi kalian ke KFC ngasih uang, McD nih ngasih uang. Sampai sini paham ya? Kemudian McD sama KFC ngasih apa? Barang dan jasa. Sampai sini paham ya? Ketika kamu ngasih uang, mereka ngasih apa yang kita inginkan. Itu nomor 1. Bapak ulangi lagi yang sebelah kiri ini, posisikan diri kamu itu kamu posisikan ada di sini. Ini McD sama KFC. Bapak ulangi lagi nih ya. Rupiah untuk belanja barang dan jasa 1, berarti kamu bawa uang ke McD atau KFC. Ini Bapak nggak promosi ya, biar gampang aja. Kemudian mereka memberikan kita yang nomor 2, panah nomor 2. Mereka memberikan kita berupa barang dan jasa, ayam,
pelayanan, nasi, dan lain sebagainya. Nah, yang 1 dan 2 ini namanya adalah pasar output. Apa itu pasar output? Pasar output adalah pasar barang jadi atau pasar barang yang siap dikonsumsi. Maksudnya apa, Pak? Ya itu tadi, KFC jualan ayam, jualan nasi, kan siap dikonsumsi. Oke, panah ketiga. Faktor produksi. Ingat ada 3. Ada 4. Ada 4. Ini ternyata, ini tetap kamu nih ya, ini tetap kamu. Kakak kamu kerja di KFC atau McD. Ini contoh, misalnya jadi manajer KFC atau McD. Bapak ulangi ya, misalnya kakak kamu jadi manajer KFC lah. Berarti kakak kamu menyediakan apa? Menyediakan tenaga dan keahliannya. Kemudian setiap bulan kakak kamu dapatlah panah nomor 4. Pembayaran untuk belanja faktor produksi, contohnya gaji atau upah. Sampai sini paham ya? Nah, yang bawah ini namanya pasar input. Kenapa disebut pasar input? Karena input tenaga kerja atau input faktor produksi. Jadi panah 1 dan 2 ini adalah pasar output, panah 3 dan 4 pasar input. Jangan ketuker nanti. Paham ya sampai sini? Yang nomor 1 ini adalah kita ngasih rupiah. Yang nomor 2 kita dapat barang setelah kita ngasih rupiah. Yang nomor 3 ini kita kerja sama orang lain, kerja di sebuah perusahaan. Yang nomor 4 ini kita mendapatkan upah atau gaji setelah kita bekerja. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham semua. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa di WA atau di kolom chat. Silakan bertanya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti dari penjelasan yang tadi. Kita lanjut ya, Nak. By the way, ini rekamannya Bapak pause ya. Mungkin ada gerakan-gerakan yang ngejam atau loncat-loncat. Karena Bapak takut kalau long tag itu kelamaan itu nanti ada nge-lag dikit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke rumah tangga produsen nih. Oke. Rumah tangga produsen ini kita harus samakan persepsi dulu. Kalian buka buku paket halaman 119. Itu ya. Karena ini PJJ, jadi Bapak memang ngikutin paling enggak 80-90% lah dari buku paket. Sisanya ya materi memang Bapak tambahin buat menambah khasanah pengetahuan kalian, memperkaya pengetahuan. Baik, rumah tangga produsen atau disingkat RTP. Tadi kita belajar RTK, sekarang RTP. Namanya juga rumah tangga produsen. Ya, tujuan utamanya ngapain? Memproduksi barang atau jasa. Atau bisa jadi memproduksi barang dan jasa. Oke. Kita nggak bahas definisinya deh. Di sini kita ada yang milik negara atau BUMN, ada yang swasta. Ya, Bapak minggir dulu. Ya, ada yang swasta. Pertamina, contohnya milik negara BUMN. Yang swasta, contohnya Astra International. Contohnya Astra International itu, Astra International tuh ini ya, di Indonesia pengelolaannya banyak ya. Contohnya Honda itu Astra, Daihatsu Astra. Honda motor ya, Bapak nggak tahu kalau Honda mobil deh. Toyota itu juga Astra. Bapak benar atau salah mohon dikoreksi nanti. Soalnya Bapak ngelihat di mobil Sigra ada Astra Daihatsu. Ya, kemudian Bapak beli motor Honda ada tulisan Astra-nya. Astra Honda Motor AHM. Terus di Kalia kalau nggak salah. Nah, kalau Kalia Bapak minta koreksi nih ya, benar atau enggak Kalia itu bagian dari Toyota itu bagian dari Astra atau bukan? Ya. By the way ini perusahaan ya. Perusahaan. Kita lagi bahas perusahaan, bukan
lembaga keuangan. Nanti kalau lembaga keuangan kamu bilang, Pak, Bank Mandiri itu punya pemerintah, BCA punya swasta. Kita lagi nggak bahas lembaga keuangan. Nanti lembaga keuangan ada materinya lagi. Oke, Bapak minggir lagi. Lanjut. Nah, ini model 3 sektor. Oke. Kamu sebenarnya nggak perlu ngapalin bagan ini ya. Tadi kan model 2 sektor, yang ini 3 sektor. Kamu nggak perlu ngapalin bagan ini. Tapi yang harus kamu tahu, nih ya. Contohnya gini nih. Kita yang paling kiri sama paling kanan dulu deh, biar gampang. Ini kan nomor 1 sama 2 lagi nih, yang tadi. Pembayaran untuk barang dan jasa. Kamu bayar ke KFC McD tadi, Bapak ulangi ya. Kemudian yang bawahnya ini barang dan jasa. Kamu dapat makan. Bukan dapat ya. Kamu dikasih apa ya? Ya kamu dapat makan lah gitu setelah kamu beli. Oke. Ini kan yang 1 2 3 4 yang bawah nih ya. Nah, sekarang peran pemerintah itu bisa ke rumah tangga keluarga, ke kita langsung, dan peran pemerintah ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Oke, supaya gampang contohnya Bapak ngelanjutin contoh KFC atau McD tadi. Ya, sekali lagi Bapak nggak promosi, tapi karena mungkin bukan tiap hari ya, yang gampang lah itu perusahaan swasta. Oke, terus kenapa restoran? Ya karena kita anak milenial pasti pernah makan di McD, KFC. Oke, kita bahas yang ini nih, yang ini dulu. Nih ya, yang sebelah kiri. Oke, maaf kalau ada suara-suara aneh. Soalnya Bapak belum pakai peredam nih. Bapak gedein dulu deh. Ini yang window capture ya. Bapak gedein. Oke, yang ini ya kita bahas nih. Nih, yang warna biru dulu. Kita bayar pajak, makanya orang tua kamu punya NPWP. Kita bayar pajak ke pemerintah. Contoh yang gampangnya gini deh, pajak kendaraan bermotor. Pak Cahya nih, punya motor Pak Cahya itu Honda PCX, pajaknya 700.000 setahun. Bapak bayar pajak pemerintah. Pemerintah memberikan apa? Setelah Bapak bayar pajak, fasilitas. Nah, berupa apa? Jalan. Itu contoh gampangnya ya. Kita ketemu tuh 1. Kemudian Pak Cahya memberikan sumber daya atau faktor produksi tadi. Contohnya Bapak kerja di pemerintahan. Ya, Bapak kerja di pemerintahan. Nah, Bapak dapat gaji gitu, dapat upah tadi. Misalnya Bapak jadi pegawai negeri atau jadi konsultan pemerintah deh gitu. Bapak dapat gaji atau dapat upah. Sampai sini paham ya? Kita lanjut, sekarang yang ini. Tadi kan hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga keluarga. Sekarang hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga produsen. Tasin lagi dikit. Ya, oke. Kita bahas yang biru dulu ya, biar gampang yang biru. Rumah tangga produsen, lihat panahnya ke kiri. Rumah tangga produsen membayar pajak. Apa itu? Jadi setiap restoran, McD, KFC itu bayar pajak ke pemerintah. Ya, pajaknya pajak restoran. Bukan pajak pertambahan nilai. Kalau pajak pertambahan nilai itu yang bayar ya kita konsumen. Mereka bayar pajak restoran, kemudian dia dapat fasilitas apa? Ya tadi, dapat jalan. Mungkin di depannya dapat lampu penerangan jalan, ya. Kemudian pemerintah mendapatkan barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Contohnya apa? Mobil kepresidenan. Ya, mobil-mobil kepresidenan, mobil menteri deh itu kan. Dapatnya kan itu diproduksi bukan sama perusahaan milik pemerintah, tapi perusahaan swasta. Sampai sini paham ya? Oke. Pemerintah membutuhkan mobil untuk menteri dan presiden. Nah, rumah tangga produsen dapat apa? Pihak swasta dapat apa? Mereka mendapat pembayaran untuk barang dan jasa. Ini sama aja kayak orang beli mobil lah gitu. Pemerintah beli mobil.
gitu. Jadi kamu nggak usah bingung diapalin semuanya. Nanti kalau bapak tanya, bapak juga nggak akan nanya susah-susah sih. Nanti di ulangan atau di PTS. Kalau bapak tanya, misalnya ketika rumah tangga produsen membayar pajak pemerintah, pemerintah akan memberikan apa? Jawabannya fasilitas, jalan gitu ya. Kalau ada opsi upah, gaji itu salah. Di sini paham ya, itu bapak kasih bocoran tuh soal. Bocoran soal sih, bocoran kasus. Oke, bapak benerin dulu ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada nanti di kolom chat seperti biasa ya. Lanjut. Ingat ya, tadi ada model 3 sektor, ada model 2 sektor juga. Peran rumah tangga produksi. Yang pertama, meningkatkan produk domestik bruto, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Jadi bukan cuman konsumen atau keluarga aja yang memengaruhi kebijakan pemerintah, tapi produsen pun sama, bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Membayar harga barang faktor produksi tadi ya, apa namanya tuh, memberikan upah atau gaji, membayar sewa, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Nah, ini bapak nyontohinnya gampang nih. Misalnya ada persaingan antara motor Honda sama Yamaha, itu kan pasti tipe-tipe yang mirip ya, tipe-tipe motornya yang mirip. Tipe-tipe motor yang mirip itu pasti ada inovasi, itu ya. Contohnya PCX sama NMAX itu pasti ada inovasi supaya orang mau beli ini. Kenapa beli PCX? Kenapa beli NMAX gitu? Atau kayak Daihatsu sama Toyota, Xenia sama Avanza. Kenapa orang beli Avanza? Karena milih ada teknologi apa. Kenapa orang milih Daihatsu? Gitu kan? Karena ada inovasi apa. Itu peran RTP. Kemudian ada lagi. Nah, ini ya. Peran RTP menghasilkan barang secara langsung. Ini ada chef juga menghasilkan makanan. Kemudian apa nih namanya? Ada ibu-ibu yang mengambil pucuk teh untuk memproduksi teh. Kemudian ada juga ini furniture ya, menghasilkan apa namanya? Kayu. Lanjut ya. Pemerintah. Nah, tadi kita udah bahas pemerintah. Sebenarnya di bagian tadi udah ada pemerintah tuh ya. Pemerintah juga melakukan kegiatan produsen. Ya, yang produsen itu dia memproduksi barang berdasarkan undang-undang. Barang-barang yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan barang-barang penting bagi negara. Kenapa? Karena kalau tidak dikuasai oleh negara, nanti barang-barang ini bisa berpotensi menyebabkan perang saudara, bisa menyebabkan kesenjangan perekonomian, bisa menyebabkan ketidakmerataan pembangunan, dan bisa menyebabkan juga timbulnya gerakan-gerakan separatis. Oke, lanjut. Peran pemerintah sebagai produsen, yang pertama membangun pembangkit tenaga listrik. Kayak kamu di rumah pakai listrik itu dari PLN. Ya. Tapi by the way, kita lagi nggak ngebahas PLN-nya nih, tapi pembangkit listriknya, memproduksi listrik. Kalau mendistribusikan listriknya itu PLN. Sampai sini paham ya? Nah, di Indonesia, pembangkit listrik yang populer itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Ya, di mana source utamanya adalah batu bara. Kemudian yang kedua, membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. Makanya di sini ada apa nih? Bapak lupa lagi namanya. ASDP. Ya, ASDP itu adalah punya pemerintah. Ya, dia melayani penyeberangan antar pulau di dalam negeri itu, atau penyeberangan selat ya. Kemudian kalau darat dia punya PT KAI. Kalau udara punya Garuda.
Membangun perusahaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi warganya. Ya, contohnya PDAM atau PAM. Itu yang dibuat oleh pemerintah. Next, pemerintah sebagai distributor. Yang pertama, pemerintah sebagai distributor menyalurkan energi listrik kepada masyarakat melalui PLN. Yang tadi Bapak bilang ya, PLN itu distributor, mendistribusikan listrik. PLN itu tidak punya ini ya, nggak punya pembangkit listrik, tapi PLN itu tugasnya mendistribusikan. Menyalurkan 9 bahan pokok melalui Bulog kepada masyarakat. Nah ini ya, contohnya beras Bulog. Kemudian menyalurkan jasa telepon melalui Telkom. Jadi kebutuhan-kebutuhan penting itu didistribusikan, kemudian diproduksi oleh negara. Lanjut. Pemerintah sebagai konsumen. Loh, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumen, Pak. Emang butuh barang dan jasa? Ya butuh. Ya contoh gampangnya yang ini dulu ya, yang atas nih, PNS gitu ya. Misalnya orang tua kamu ada yang PNS, berarti kan orang tua kamu tuh termasuk RTK. Ya, jadi butuh RTK juga, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Yang pertama, membayar gaji pegawai dan uang pensiun serta untuk membiayai kegiatan rutin. Menggunakan tenaga ahli untuk menetapkan dan menjalankan kebijakannya. Pemerintah butuh tenaga ahli, ya, yang ya mereka bukan kerja di pemerintahan, tenaga ahli, contohnya profesor, gitu kan, atau staf ahli. Menggunakan kertas dan alat-alat kantor lainnya untuk kegiatan administrasi. Tentunya pemerintah nggak memproduksi kertas, nggak memproduksi alat kantor, ya, nggak memproduksi ini. Ada nggak pulpen, ini Faster ya? Ada nggak pulpen merek pemerintah? Nggak ada. Dia beli juga dari swasta. Memanfaatkan energi listrik untuk penerangan dan menjalankan komputer. Ya, jadi pemerintah juga beli listrik dari PLN. Gedung pemerintah beli listrik dari PLN, nggak gratis. Itu ya. Kita lanjut. Nah, pemerintah selain sebagai produsen, pemerintah juga sebagai regulator atau pengatur ekonomi. Yang pertama, melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali. Contohnya tadi pemerintah bikin peraturan mengenai harga tarif atas pada saat lebaran dan harga tarif bawah untuk petani pada saat panen, supaya petani nggak rugi. Misalnya bawang sekilo, nih contoh ya, Bapak nggak tahu harga bawang realnya berapa. Harga bawang sekilo pada saat panen itu tidak boleh kurang dari misalnya 5.000, jangan 5.000 deh, 10.000 kilo dari petani. Nanti di pasar kan dijualnya lebih mahal lagi. Membangun modal sosial seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih harmonis. Apa yang maksud modal sosial? Ya mungkin pemerintah bikin sekolah-sekolah kreatif, bikin SMK, bikin Bapak sering ngomong tuh, bursa kerja, ya, supaya nggak banyak pengangguran. Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua sektor produksi. Nah, jadi itu ada 3 fungsi pemerintah sebagai pengatur ekonomi. Nah, ini Bapak ulangi lagi yang tadi ya, 3 sektor. Jadi pemerintah punya peran ke kita, rumah tangga keluarga, dan pemerintah punya peran ke rumah tangga produsen. Apa ciri khas pemerintah yang hanya bisa pemerintah kasih? Ya ini, fasilitas. Ya, kanan ke kiri ngasih fasilitas. Dan apa yang pemerintah dapat atau pemerintah berhak minta dan diatur dalam undang-undang? Pajak. Kalau kamu sudah berpenghasilan. Ya, selain buat individu, pajak itu juga diminta kepada sebuah perusahaan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu bayar pajak, restoran bayar pajak. Tuh. Kita hampir ada di ujung pertemuan ini, di ujung materi ini ya. Oke, jadi memang Bapak baginya part materi itu tipis-tipis, bukan tipis-tipis ya, pendek-pendek, supaya kalian bisa paham, karena ini juga PJJ, jadi Bapak nggak mungkin ngajarin semuanya cepet-cepet. Yang penting konteks materinya tersampaikan. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan video ini. Oke, lanjut. Next. Kita masuk ke yang ketiga, bukan yang ketiga ya, yang keempat ya. Nah,
Sektor keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, ya intinya orang atau perusahaan yang ada di luar negeri. Mereka bisa berperan sebagai konsumen dan produsen. Kok bisa, Pak? Ya sebagai konsumen, mereka membeli produk dari rumah tangga produsen di Indonesia. Ya artinya ini apa sih? Ini ekspor. Indonesia tuh mengekspor, Indonesia tuh ngejual. Gitu ya. Misalnya Malaysia, Jepang deh, jangan Malaysia. Jepang membeli LNG, liquid natural gas Indonesia. Ya. Berarti kan mereka beli gas dari kita. Kita dapat tuh penghasilan dari jualan gas itu. Kemudian sebagai produsen menghasilkan produk dan menjual produk ke Indonesia. Contohnya kayak Pak Cahya ini pakai HP Xiaomi, mereknya merek Cina, meskipun ini pabriknya di Batam ya. Tetap aja ini produksi Batam, mereknya merek Cina. Gitu ya. Jadi masyarakat luar negeri juga. Mungkin contohnya nggak cocok kalau ini. Kalau HP Xiaomi apa yang cocok ya? Laptop Dell. Kayaknya laptop Dell nggak ada pabriknya di Indonesia ya. Nah, laptop Dell nih, Bapak beli laptop ya dari luar negeri. Gitu. Kemudian barang-barang yang berasal dari luar negeri, contohnya Chevrolet, itu kan dirakitnya di Thailand ya. Chevrolet dirakit di Thailand. Nah, itu berarti fungsi masyarakat luar negeri sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa. Memang jasa ada, Pak, ada. Sekarang kan pembangunan kereta cepat tuh Jakarta Bandung banyak tenaga kerja dari Cina. Kebetulan Bapak pernah lihat langsung waktu Bapak lewat naik motor dari Purwakarta ke Bandung. Ya itu ada kayaknya itu ya, tempat ngecornya gitu tuh pekerjaannya dari Cina, rata-rata dari Cina. Bapak beberapa kali lewat itu banyak pekerja-pekerja dari Cina. Oke, lanjut. Ini Bapak ulang lagi yang tadi, jangan lupa ini bisa kalian screenshot ya, 2 sektor sama yang tadi 3 sektor ya. Ini 3 sektor. Oke, kita ada di akhir pertemuan. Ini pertemuan kedua Bapak sebutnya ya, meskipun ini minggu ketiga. Akhir pertemuan kedua. Setelah ini silakan kalian baca-baca lagi bukunya dan Bapak berikan kesimpulan bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai sektor-sektor ekonomi. Yang pertama RTK, rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen. Yang kedua rumah tangga produsen atau pihak swasta, bisa dibilangnya swasta atau perusahaan. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat masyarakat luar negeri. Yang paling sering keluar itu kamu akan belajar 2 sektor dan 3 sektor ya. Misalnya Bapak kerja di perusahaan, Bapak memberikan faktor produksi berupa tenaga kerja atau kewirausahaan. Nah, mereka ngasih apa ke Pak Cahya? Mereka memberikan upah atau gaji. Itu yang 2 sektor. Contoh lainnya, Bapak punya tanah atau Bapak punya, jangan tanah deh, ruko. Ya, ruko nih ada 4 ruko. Amin nih, Bapak punya 4 ruko, Bapak sewain setahun misalnya 400 juta gitu ya. Setahun 400 juta. Gitu. Bapak ngapa-ngapain? Bapak mendapatkan apa dari menyediakan faktor produksi berupa tanah tadi atau berupa ruko tadi? Bapak dapat sewa, gitu. Kan perusahaan-perusahaan tuh atau restoran-restoran nyewa ruko Bapak. Bapak dapat itu. Kemudian apa yang diberikan sama pemerintah tadi? Yang diberikan sama pemerintah adalah fasilitas jalan, jembatan, penerangan, ya. Kita memberikan apa pemerintah atas yang pemerintah kasih? Ya kita memberikan atau membayar pajak. Oke, sampai situ aja penjelasan dari Pak Cahya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dan memberkahi ilmu kita. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.